Salam Bina Pahari, Palangkaraya harus inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tabe salamat libu nalatai, sembah sujud karendem malempang, adil katalino, bacu ramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Ya, pada kesempatan ini kita kedatangan Bapak Teguh Jaya Permana, STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang kembali, Pak Roy. Terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami pada podcast Bina Pahari ini. Adapun Pak Teguh ini, beliau adalah pemenang pertama Lomba Inovasi Daerah Kota Palangkaraya tahun 2023. Untuk selanjutnya kita akan mendengar share dari Pak Teguh terkait inovasi yang beliau kembangkan di dalam kesempatan ini. Ya Pak, terkait inovasi yang Bapak sudah kembangkan, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas apa nama inovasinya dan apakah ada makna khusus dalam pemilihan nama inovasi itu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Roy. Ya, senang sekali bisa diundang di acara podcast ini. Ya, kebetulan memang kita dipilih sebagai pemenang pertama Lomba Inovasi. Inovasinya adalah namanya, judulnya Info Bank Apul. Kepanjangan dari informasi, pelayanan bank sampah, dan jasa operator pengumpul. Ya, tidak ada makna khusus, kita hanya menyampaikan informasi di sana ada bank sampah yang terdata di Kota Palangkaraya dan jasa-jasa operator yang tersebar di Kota Palangkaraya ini. Jadi harapannya masyarakat bisa memanfaatkan dengan mengakses informasi yang kami berikan. Seperti itu, Pak. Nah, tadi namanya Info Bang Apul. Siapa tahu siapakah Bang Apul ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi memang yang memberikan info kan biasanya tuh wujudnya manusia gitu. Nah, jadi dikenakan aja di apa namanya? Ya, dibisain lah namanya tuh. Jadi Info Bank Apul. Padahal sebetulnya bank itu bank sampah. Dan Apul tuh jasa operator pengumpul. Nah, supaya mudah diingat. Gitu. Ya, Pak Teguh, apa yang menjadi latar belakang kenapa Bapak sampai memikirkan ide inovasi ini? Oh ya, baik. Jadi awalnya memang kami itu sering sekali dimintain informasi. Jadi banyak masyarakat Kota Palangkaraya yang ingin malas ya membuang sampah sendiri ke DPO atau TPS, ingin berlangganan. Nah, sebetulnya di Kota Palangkaraya ini sudah banyak sekali jasa-jasa operator baik yang memang didikan dari pemerintah kota. Misalnya kita pernah memberikan motor sampah ke RT, nanti mereka manfaatkan. Ada yang seperti itu, ada juga yang swasta. Nah, itu banyak sekali jasa operator itu yang ada di Kota Palangkaraya. Banyak masyarakat yang ingin tahu, berlangganan dengan jasa operator tersebut, tapi kesulitan. Jadi biasanya mereka menelpon, kadang menelpon saya, kadang menelpon atasan, mencari tahu rumah kami di sini Pak, ingin berlangganan jasa operator, menghubungi siapa. Nah, biasanya saya langsung menelpon kepala UPT yang ada di tergantung wilayahnya gitu, di Jekan Raya atau di Pahandut. Saya tanya ada nomor telepon yang melayani jalan ini enggak gitu. Oh, nanti dulu Pak, saya carikan dulu sama pengawas. Akhirnya jadi berstep-step gitu nah. Step. Setelah dapat nomornya baru saya kasih ke yang meminta tadi. Nah, berbekal itu permasalahan tersebut, akhirnya memang awalnya kami bikinkan daftar. Kami data seluruh jasa operator yang ada, kami daftarkan seluruh bank sampah yang ada di Kota Palangkaraya. Kami bentuk list aja gitu. Nah, tapi untuk menyampaikannya juga akhirnya kesusahan. Akhirnya
tercetuslah ide untuk memasukkan itu ke dalam suatu sistem lah, website yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Palangkaraya. Kita juga waktu itu kesulitan dana ya, kalau mau bikin aplikasi, saya kita pakai yang aplikasi gratisan. Pakai aplikasi gratisan. Kebetulan saya punya teman di instansi lain di PUPR yang hobi bermain-main aplikasi gitu, kita konsultasi, kita pengennya seperti ini. Nah, dibantulah. Akhirnya kami diajarin step by step. Oh, ternyata ya akhirnya bisa gitu. Nah, seperti itu. Saya terbayang juga ya kalau misalnya masyarakat perlu informasi siapa yang bisa mengantar sampah dari rumah ke TPS atau ke depo, terus nelpon Pak Kabit ya. Iya. Atau nelpon kepala dinas lagi. Benar, banyak seperti itu. Tolong carikan gitu. Tolong carikan yang lain di Jalan Garuda nih siapa gitu. Nah, itu saya kan kebingungan juga. Akhirnya nelpon pengawas, karena pengawas yang hari-hari ketemu sama mereka, nyatat nomor teleponnya, akhirnya ngasih ke kita. Kita sampaikan lagi ke orang tersebut. Nah, saya sampaikan dua informasi tersebut ya, informasi bank sampah dan informasi jasa pengumpul. Intinya kita pengen masyarakat yang ada di rumah itu bisa memilah sampahnya, ya, yang bernilai jual gitu, misalnya kayak botol plastik, kemudian koran, kardus, ya, kertas-kertas itu, dia bisa menjual itu ke bank sampah. Dan sampahnya bisa cari di Infobank Apul tersebut. Kemudian dia dapat uangnya itu bisa untuk membayar jasa operator. Jadi ya putar aja gitu. Jadi andaikan rajin memilah sampah dia, kemudian bisa dapat uang 20.000, 30.000, 20.000, 30.000 itu bisa untuk berlangganan dengan jasa operator. Seperti itu konsepnya. Mantap, Pak. Ya. Nah, terkait setelah inovasi ini dilaksanakan, apa perubahan yang kelihatan, Pak? Antara sebelum dengan setelah inovasi? Ya, yang pertama masyarakat jadi mudah mengakses ya dari informasi tersebut, dan kita lihat juga akhirnya di jalan-jalan itu tidak lagi banyak sampah liar, ya, karena orang akhirnya kan mudah untuk berlangganan sampah untuk diambil gitu. Karena ya uniknya di Palangkaraya ini kan TPS itu kan kita bikin semacam model depo-depo. Titik-titiknya memang karena kesulitan lokasi, jika mungkin agak berjauhan dari lingkungannya, sehingga kalau harus sendiri juga kerepotan. Jadi jasa operator itu memang sangat membantu. Nah, dulunya kita sering sekali ketemu sampah-sampah liar yang dibuang sama masyarakat ketika sedang pergi ke pasar, ketika ngantar anak sekolah. Nah, ini sekarang semakin banyak yang berlangganan dengan jasa operator tersebut. Dan juga dampaknya karena informasi tentang bank sampah itu tersebar, masyarakat bisa mengakses, bank sampah jadi lebih banyak pelanggan. Jadi meningkat pelanggannya. Jadi efektif benar ya. Efektif benar, sangat efektif. Dan mungkin saja masyarakat yang mungkin mereka bukannya mau buang sampah sembarangan, itu mungkin entah kurang waktu atau mungkin bingung tempatnya, akhirnya taruh di mana dulu itu kan ya. Nah, dengan adanya informasi yang mudah, mereka ada operator, nah ini bisa menolong mereka ya. Betul. Ini sejak kapan informasi Infobank Apul ini dipublikasi atau dirilis? Oh ya, jadi inovasi Infobank Apul ini memang bagian dari Diklat PIM 3 kami kemarin. Itu di sekitar bulan Mei tahun 2022. Nah, pada bulan itu kita launching ya, sekaligus sebagai syarat untuk kelulusan di Diklat PIM 3 itu. Nah, setelah launching di bulan Mei 2022 itu ya, sampai sekarang itu masih berjalan. Ya. Dan waktu Pak Teguh ini membuat inovasi ini, dalam benaknya itu
siapa saja yang menjadi sasaran Ya. inovasi ini yang memanfaatkan. Ya tentu saja seluruh masyarakat Kota Palangkaraya ya, yang apa namanya tergerak hatinya untuk karena memang sampah ini kan harus diolah di sumbernya. Jadi memang di sumber di rumah tangga itu memang sudah harus rajin memilah. Nah, ketika masyarakat sudah pintar memilah, kita kasih informasi ada bank sampah di sekitar dia, informasi tersebut mereka bisa menjual ke sana. Kemudian ketika mereka juga malas gitu untuk membuang sendiri ke TPS atau ke depo, mereka bisa menggunakan jasa operator. Ya, intinya informasi ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Dan otomatis operator yang memang profesinya terbantu ya Pak ya. Sangat terbantu. Karena dipromosikan. Bener, nggak ada bayaran, nggak ada pungutan. Kita cuman kemarin itu waktu mendata itu saya cuman minta pengawas-pengawas itu keliling, temui semua operator-operator, minta fotonya, minta nomor teleponnya, minta rute yang biasa dia lalui, yang bisa dia kerjakan serinci mungkin, sehingga biar masyarakat itu termudahkan. Jadi masyarakat tinggal buka aplikasi, misalnya mau cari operator, ketik aja misalnya Jalan Garuda, di sana ada 3 operator yang melayani. Nah, masyarakat tinggal menghubungi operator tersebut, bilang mau berlangganan, nanti dealnya harganya berapa ya terserah mereka. Terserah mereka. Kalau merasa tidak puas dengan satu operator, bisa pindah ke operator yang lain. Gitu. Yang mana yang dilayani dengan enak lah. Iya. Dampaknya cukup banyak Pak ya. Iya. Masyarakat yang mau buang sampah difasilitasi, operator dari sisi tenaga kerja. Ya, tambah pelanggannya. Iya. Dinas lingkungan hidup dari sisi tugas dan fungsinya. Terbantu pun, ya benar. Luar biasa. Ya. Satu inovasi dampaknya banyak. Kemana-mana Ya, gitu ya. Luar biasa. Sampai sejauh ini Pak, apa pernah dilakukan evaluasi yang mau skala besar, skala kecil, atau mungkin paling tidak mendengar respon dari masyarakat mungkin dari operator? Oh ya, jadi di aplikasi kita Infobank Apul itu juga ada nama apa namanya kontak, ada apa bar ya, tab bar terakhir itu kontak us. Nah di situ ada email kita, ada WA kita. Memang kami sering banyak sekali masukan dari masyarakat. Contohnya misalnya mereka menanyakan ini ada aplikasi Android apa enggak gitu. Nah, kebetulan memang itu butuh biaya gitu. Mungkin pengembangannya ke depan nanti ke arah sana, mau dibikinkan semacam APK lah untuk Androidnya itu kalau ada tersedia dananya. Jadi memang selama ini itu hanya web saja, kita cantolkan di websitenya DLH. Jadi ketika kita buka website DLH, nanti cari ada apa namanya Infobank Apul, nanti tinggal diklik, lalu masuklah ke aplikasi. Ini gitu. Jadi memang sudah terpikir dan rencana pengembangannya ya, dan itu juga berdasarkan masukan dari masyarakat. Dari masyarakat, benar. Nah, Infobank Apul ini penetapan inovasinya berdasarkan regulasi kepala dinas atau? Oh ya kita seperti syarat kemarin memang tadi itu sebagai syarat untuk waktu di Kaktim ya, memang harus ditetapkan sama kepala dinas karena itu sebagai produk dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Ya ada SK-nya, SK kepala dinasnya. Iya. Jadi luar biasa ya inovasi Infobank Apul yang tadi kita sama-sama simak dari penjelasan Pak Teguh. Dampaknya dari satu inovasi ini dampak untuk masyarakat juga menjaga kebersihan. Dapat dari sisi ekonomi profesi operator itu terbantu, dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup juga dibantu. Jadi luar biasa suatu inovasi, dampaknya ke mana-mana. Inovasi yang sederhana, tidak perlu mahal ya. Tidak perlu mahal, tetapi dampaknya sangat besar bahkan signifikan untuk secara khusus kebersihan, kesehatan kota kita, Kota Palangkaraya.
Terima kasih Pak Teguh. Baik. Dan ya sebelum penutup mungkin kita mau dengarkan apa yang menjadi mungkin saran atau himbauan dari Pak Teguh sebagai inovator bagi para ASN atau juga mungkin bagi keseluruhan masyarakat. Silakan Pak. Ya, baik. Saya hanya menyarankan dan menghimbau bagi ASN di pemerintah Kota Palangkaraya untuk semangat mencari ide-ide baru, berani untuk mengambil langkah-langkah inovatif ya, demi untuk pelayanan terhadap masyarakat gitu. Kemudian juga kolaborasi dengan sesama ASN, sama rekan. Jadi memang kita nggak semuanya bisa gitu, tapi ada yang teman-teman kita yang bisa, yang hobi gitu, ya itu bisa kita sharing ya, siapa tahu kita bisa dibantu apa cara membuatnya gitu. Ya, saya rasa demikian Pak Roy yang bisa saya informasikan. Ya, begitu kita sudah mendengarkan informasi tentang info Bank Apul bagi seluruh masyarakat. Silakan memanfaatkan kesempatan inovasi yang sudah dihasilkan ini dari kita di Kota Palangkaraya ini, dan juga para operator pengepul sampah juga bisa sangat dibantu dan memanfaatkan. Ya, kita akan tutup dengan salam bina Bahari, Palangkaraya harus inovasi. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama.